seluruh kader dari PDI Perjuangan siap menjadi saksi sekiranya diperlukan, termasuk Ibu Tri Risma hari ini. Dan tidak mungkin para menteri bergerak tanpa arahan dari Presiden. Sehingga abuse of power itu dimulai dari ketika Mahkamah Konstitusi yang seharusnya netral, tidak boleh diintervensi oleh lembaga eksekutif termasuk Presiden, ternyata bisa diintervensi dan terbukti ada keputusan dari MK. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, menarik ya, PDIP bolehkan Risma jadi saksi sidang sengketa Pilpres di MK. Bagaimana 02 tidak ketar-ketir kalau seperti ini begitu kan? Jelas ya, ada nuansa-nuansa keraguan besar, ketakutan besar mereka 02. Ya, kalau Risma ya didatangkan di Mahkamah Konstitusi. Mereka karena pasti tahu jalannya bagaimana bansos yang dimainkan begitu kan. Dengan anggaran dengan 478 triliun ya, dan sekarang sudah berapa begitu. Yang lewat kementerian dari Menteri Sosial itu berapa begitu kan. Bahkan Hasto mengatakan tidak ada visi dan misi dari seorang menteri, pasti dari seorang presiden. Ya, melihat dengan hal ini, maka saya katakan bahwa ini menarik kalau menteri-menteri mereka didatangkan di situ sebagai bentuk bantahan kepada rakyat Indonesia. Apakah yang terjadi selama ini bagaimana bansos, ya? Biar tidak ada tuduhan sana sini begitu kan. Biar tidak simpang siur sana sini, biar clear. Biar kehormatan Mahkamah Konstitusi itu kembali citra mereka begitu kan. Tidak tercoreng lagi di situ begitu. Maka kalau mereka didatangkan ini sangat luar biasa, dan bahkan saya setuju sekali begitu, karena dengan adanya seperti ini maka masyarakat Indonesia akan tahu di situ begitu kan. Dan bahkan Hasto mengatakan siap, Bu Risma juga siap di situ untuk datang ke Mahkamah Konstitusi agar diminta keterangannya begitu kan. Karena dengan adanya seperti ini maka kita lihat saja kepada rakyat Indonesia begitu kan. Apa yang disampaikan Hasto di situ, PDIP siap akan menjadi saksi katanya begitu. Siap, apalagi Bu Risma sebagai kader di situ begitu kan. Ya. Maka kata Hasto begitu kan, tidak ada perintah ya dari seorang menteri, pasti dari presiden. Tidak ada visi dan misi dari seorang menteri, pasti visi presiden. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kan menjadi titik temu kita apa yang sebenarnya terjadi kepada bangsa kita, keraguan-keraguan apa sih sebenarnya begitu kan? Untuk melihat ya, dan bahkan menjawab dari kegaduhan yang selama ini. Biar masyarakat tahu bagaimana bansos, apakah tepat sasaran begitu kan? Kalau Pak Hotman Paris mengatakan bahwa bansos itu sah secara hukum, iya. Dan bahkan itu sudah disetujui oleh DPR. Tapi bagaimana pelaksanaannya begitu kan? Apakah sudah tepat sasaran? Apakah mereka diberikan saat pemilu saja? Apakah mereka sampai di rapel sana sini? Apakah tidak hal yang ditemukan bersifat politis dan sebagainya? Dan ini harus punya bukti di situ begitu kan? Kalau diminta keterangan ya silahkan begitu kan? Ya, karena nampaknya ini menjadi keberatan bagi mereka, bagi 02 untuk mendatangkan di situ. Ya, saya mengatakan, wah, ini sudah tanda-tanda mulai agak ada ketakutan begitu kan bagi mereka, karena didatangkan menteri-menteri ini kan pasti tahu jalurnya bagaimana. Ya, kalau bisa tidak hanya menterinya, ya BPK-nya begitu kan, ya yang harus hadir di situ biar tahu auditnya bagaimana dan sebagainya. Tapi dengan adanya asumsi-asumsi inilah yang kemudian sebenarnya menarik apa yang disampaikan Hasto di situ begitu. Kesiapan dari kader PDIP untuk menjadi saksi, ya silahkan begitu di situ, karena ini akan menjadi menarik dan ini ada temuan-temuan baru di situ, fakta baru. Ya biarlah KPK yang menelusuri ini semua, karena MK tidak ada ranahnya untuk menyelidiki itu. Tapi pada kenyataannya kalau diminta keterangan sana sini ya boleh-boleh aja begitu kan. Karena nampaknya hari ini ya kita lihat saja bangsa kita sudah banyak yang kemudian
spekulasi ini spekulasi itu. Biar menjawab keraguan bangsa kita ya silahkan datangkan menteri-menteri mereka ya sebagai ya saksi di situ. PDP bolehkan Risma jadi saksi sidang sengketa Pilpres di MK. Kuasa hukum ya pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin yang mengusulkan Menteri Sosial atau Trisma hari ini dijadikan saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Selain Risma, Amin juga mengusulkan Menteri Keuangan Menkeu Sri Mulyani dijadikan saksi ya. Bahkan salah satunya PDP Perjuangan ya partai yang menaungi Risma ya dan bahkan sapaan dari Trisma hari ini setuju kadernya dijadikan saksi di MK. Risma maupun kader PDP lainnya ditegaskan ya telah siap menjadi saksi perselisihan hasil pemilihan umum PHPU. Nah, ini menjadi penting untuk menghadirkan dari seorang Bu Risma ya, karena jalan dari karir dari seorang Bu Risma itu kan lihat saja tidak neko-neko orangnya begitu, lurus mereka begitu apa adanya. Maka ini akan semakin menjadi titik terang ya ketakutan Jokowi hari ini begitu di situ begitu. Mulai agak panik istana begitu. Kalau menteri-menteri mereka didatangkan menjadi ketakutan dan kepanikan besar terhadap seorang Jokowi. Ya karena mereka takut terbongkar bagaimana apa yang terjadi ya di dalam pemilu ini begitu. Maka tidak hanya Bu Risma, kalau menurut saya minta keteranganlah kepada presiden begitu kan. Kalau berani ya, karena ini namanya demokrasi ya sah saja untuk mencari keadilan. Bahkan ya menurut dia apabila dilakukan para menteri termasuk Risma pasti sesuai perintah Presiden Joko Widodo. Jokowi selaku pemimpin dari kabinet. Bahkan seluruh ini ya tidak mungkin para menteri bergerak tanpa arahan dari seorang presiden. Lebih lanjut Hasto menilai telah terjadi cawe-cawe oleh Jokowi dalam Pilpres ya ini. Jokowi kata dia telah melakukan penyalahgunaan wewenang dan itu terbukti ya. Jika abuse of power itu dimulai dari ketika Mahkamah Konstitusi yang seharusnya netral tidak boleh diintervensi termasuk oleh lembaga eksekutif termasuk presiden. Ternyata diintervensi. Lihat saja bagaimana MK dipreteli untuk meloloskan dari seorang Gibran ya. Terus kemudian sekarang ini apakah bisa diintervensi oleh eksekutif begitu kan. Jadi saya kira ini yang menjadi catatan penting kepada kita, kepada rakyat Indonesia. Mari kita kawal ya pemilu ini. Mari kita kawal sidang ini begitu. Apa yang sebenarnya terjadi. Jadi kalau mereka didatangkan begitu kan bukan tidak mungkin ya, bukan tidak mungkin mereka akan tahu semua begitu. Ya seperti apa yang dikatakan Hasto begitu kan ya, dia menilai bahwa cawe-cawe oleh seorang Jokowi di situ begitu kan ya dalam Pilpres ya kata dia telah melakukan penyalahgunaan ya wewenang dan terbukti katanya begitu kan. Ya kita lihat saja nanti buktinya di persidangan. Bahkan dia mengatakan ya dalam ucapannya tidak boleh ya intervensi termasuk oleh lembaga eksekutif ya termasuk presiden, dan sekarang katanya lihat saja bisa intervensi. Bahkan kalau menurut saya pribadi hal-hal seperti ini maka akan menjadi kacau begitu. Semua lembaga bisa diintervensi, semua lembaga bisa dipreteli begitu. Ini langkah kepada demokrasi kita akan mundur ke belakang di situ. Maka jalan satu-satunya harus ini kawal betul. Apakah menteri-menteri akan bisa dijadikan sebagai minta keterangan di situ begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.